La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebaik-baiknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini, sampai detik kali ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan, yaitu sehat wal afiat, diberikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pendorong bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapapun nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua, apabila tidak ditunjang dengan keimanan, maka nikmat itu tiada manfaatnya. Orang kaya yang tidak beriman, maka hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada manfaatnya. Kebaikan tanpa iman, maka kebaikan itu bagaikan debu yang tidak punya manfaat. Maka nikmat iman inilah yang menjadi modal kita dunia wal akhirat. Di dunia, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman, dengan adanya iman orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan sabar. Ketika diberi kenikmatan, maka orang yang beriman akan bersyukur kepada Allah. Ini kipasnya coba, lebih baik matikan satu, kenceng betul ya. Maka oleh karena itu, dengan nikmat iman, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tiada lain caranya kecuali yang pertama, duduklah di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bergaullah kita dengan orang-orang soleh. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ala khalil. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Ketika kita mau melihat seseorang baik buruknya seseorang, maka cara diantara salah satu caranya untuk melihat seseorang baik buruknya, yaitu dengan melihat siapa kawannya. Karena ketika orang berkawan dengan penjual minyak wangi, dia akan wangi. Tapi ketika kita berkawan dekat dengan orang penjual ikan, bau kita seperti ikan. Maka kata Nabi sekali lagi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Maka dalam menjaga iman, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergaullah dengan orang-orang soleh. Duduklah dengan orang-orang alim, dan dekatkanlah kita bersama orang-orang alim, dengan orang-orang soleh. Itulah salah satu cara pertama kita dalam menjaga nikmat besar kita ini, yaitu nikmat iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini malam nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban. Kemudian sebentar lagi kita akan mengarungi bulan suci Ramadan. Ya, kebetulan tema malam ini saya pun tak tahu apa modelnya. Saya juga lagi lumayan juga kecapean. Saya belum ke Dabu ini, dari Penuba ke sini langsung. Belum balik ke Dabu. Jadi dalam menjelang bulan suci Ramadan, hal-hal yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita lihat ketika menjelang bulan suci Ramadan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana
hal-hal yang pertama yaitu hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Itu yang perlu diperhatikan. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tubuh kita sendiri sudah berbiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan sebelum bulan suci Ramadan masuk, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka tubuh kita, roh kita yang dulu capek dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, istirahatkan mereka dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jasad membutuhkan makanan, maka ruh butuh zikir kepada Allah. Ketika jasad membutuhkan makanan-makanan, maka ruh membutuhkan salat, membutuhkan puasa, butuh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan langit, subhanallahi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bumi, langit serta apa yang ada pada isinya itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ketika melihat ulat, dia mengatakan apa manfaat ulat ini? Seketika itu dengan izin Allah ulat berbicara kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, "Ya Umar, demi Allah, aku diizinkan Allah, saya berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari." Makhluk semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu, pohon, semua mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Nihayatuz Zain karangannya Al-Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, di antara cara ayam berzikir kepada Allah dengan kongkongnya. Ketika ayam berbunyi kukur lugoknya itu, ternyata di dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan bahwa dia menyebut uzkuru ya ahlul ghafilun. Ucapan ayam sebenarnya itu ingatlah wahai kalian orang-orang yang lalai. Maka ayam biasa bunyi tengah malam, pagi hari mengingatkan kepada kita semua untuk selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Semua apa yang ada di hamparan bumi ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jasad kita sebelum menjelang bulan suci Ramadan, jasad kita, roh kita istirahatkan mereka dalam maksiat kepada Allah, maka zikir kepada Allah. Di antara caranya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi Muhammad itu jauh berbeda dengan kita jelas. Kalau kita istirahatnya tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau menjelang salat, "Arihni ya Bilal," kata beliau. Istirahatkan aku ya Bilal, berikan aku untuk istirahat. Ternyata apa yang beliau lakukan ketika mengatakan "Arihni ya Bilal," berikan aku istirahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Maka istirahatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja duduk termenung kemudian dia tidur, tapi istirahatnya Nabi dengan salat. Bahkan dilihat oleh para sahabat, ketika baru rakaat pertama, para sahabat mengatakan, "Nah, ini akan ruku." Beliau pergi. Sahabat ini pergi untuk menyembelih binatang. Ketika sudah menyembelih binatang, kemudian disamak dan segala macamnya, kulitnya. Ketika sudah selesai memotong daging dan segala macam, melihat Rasulullah yang kedua kali, ternyata masih rakaat pertama. Dan itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hal capek, tergantung bagaimana hati kita menerima. Hakikatnya dalam zikir kepada Allah, salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu pekerjaan yang mencapaikan, tapi hakikatnya kalau orang beriman yang dimana dia merenungi segala daripada zikir, salat, puasa dan segala macam, hakikatnya jasad dan roh kita sedang istirahat. Maka maksiat kita justru yang membuat roh kita capek. Maka tidak sedikit kita lihat bagaimana orang-orang kaya lalai dalam hartanya, mereka bermaksiat kepada Allah, tapi mereka bunuh diri. Kenapa? Rohnya, jasadnya mereka makan, tapi rohnya mereka lapar, sehingga mereka tidak tahu arah kemana kehidupan ini yang sebenarnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istirahatkan jasad kita sesekali dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan lisan kita dalam mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan dan hati sudah sinkron dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh satu kenikmatan ibadah yang luar biasa, maka muncul kerinduan. Maka aslafun as-salihin dulu ketika kita menggali sejarah bagaimana ibadah-ibadah mereka, para sahabat, kemudian aslafun as-salihin, diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Sayyidina Utsman satu rakaatnya mereka membaca 30 juz. Kemudian
Imam Abi Hanifah ketika dalam sholatnya beliau, dalam satu rakaatnya beliau, dalam sholat dua rakaatnya beliau membaca 30 juz daripada Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam sehari, tapi bulan suci Ramadan 2 kali sehari. Ada seorang Al-Habib, seorang ulama yang dimana rakaat pertamanya beliau 30 juz, kemudian membaca kalau nggak salah 9.000 kali Al-Ikhlas rakaat keduanya. Ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim, dia seorang qadi, seorang hakim yang mengkhatamkan Quran 8 kali dalam seharinya mereka. Tapi tidak sedikit, mereka sedikit membaca Al-Quran, tapi mereka pingsan. Tidak sedikit, tidak jarang Sayyidina Umar ditemukan beliau pingsan tergeletak, dijenguk seperti orang sakit, bukan karena sakit. Tapi hal yang membuat beliau sampai pingsan, di mana ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab sholat, beliau membaca satu ayat, tidak jarang Sayyidina Umar pingsan karena merenungi ayat Al-Quran. Bagaimana hati mereka? Maka tidak jarang seorang ulama membaca semalam bukan 30 juz, satu ayat, tapi mereka pingsan. Kenapa? Bagaimana mereka merenungi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sedikit dari mereka para ulama yang membaca zikirnya macam-macam. Ada la ilaha illallah, ada yang membaca ya latif sekian ribu kali, ada yang membaca sekian banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Satu hal yang bisa kita ambil ibrah daripada pelajaran tadi, bahwa kenapa para ulama dalam soal zikirnya mereka tidak mungkin mereka seperti beribadah seperti di luar nalar kita. Kenapa kok bisa mereka menghatamkan Quran 1 kali dalam 1 ayat? Ada bahkan yang menghatamkan Quran ketika tawaf. Satu hal jawabannya, hati mereka ditata. Ketika hati sudah bersih, maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama ini kan kita, apalagi mau menjelang Ramadan, mencari apa namanya tarawih yang diskon. Wah, di sini 20 rakaat, sok-sok berdalil. Dicarinya yang 8 rakaat. Kenapa kok kita seperti itu? Karena hati kita ini belum bersih, dan sehingga apa yang terjadi? Belum mampu menikmati ibadah kita sendiri. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama perempuan, ini untuk yang perempuan ini, dengarkan baik-baik. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama perempuan, bisa sholat 1 malam itu 3.000 rakaat. Apa gerangan yang membuat mereka salafun as-solihin ibadahnya seperti di luar nalar manusia biasa? Satu hal jawabannya, sekali lagi, hati yang bersih. Semakin kita bersihkan hati kita dari ujub, dari sombong, dari riya, sum'ah dan segala macam, iri, dengki dan segala macam, kemudian sifat-sifat iri, kemudian sifat-sifat kita sering apa namanya menjelekkan orang di dalam hati kita, ini yang perlu ditata. Kalau ini sudah ditata, maka demi Allah manusia akan merasakan kenikmatan ibadah yang sebenarnya. Yang selama ini kita sholat 5 waktu dalam sehari, mungkin hanya seperti apa namanya, hanya meleburkan kewajiban saja, tapi ada saatnya di mana titik manusia ibadah itu bukan sekadar kewajiban, tapi kenikmatan. Ketika kita sudah menikmati ibadah, maka hal itulah yang akan terjadi. Kita akan selalu merindukan yang namanya sholat, rindu akan zikir. Ya, kalau taraweh tak milih-milih lagi, ya 20 rakaat ya 20 rakaat lah, 8 rakaat ya 8 rakaat, nggak milih-milih diskon. Sengaja dia pergi tarawih jauh, padahal di suraunya dekat, cuman 20 rakaat pergi, sok-sok berdalil. Padahal hadisnya, padahal dia tak paham dalilnya. Maka itulah yang terjadi. Hal yang pertama sebelum kita menyambut Ramadan pada malam ini, tata rapi daripada hati kita. Yang pernah sum'ah, dengki sama orang, iri hati, kita pernah menjelekkan orang, ada kesombongan, riya di dalam hati kita, hilangkan itu sedikit demi sedikit. Kalau itu sudah dihilangkan, hati kita sudah terbiasa, kemudian kita biasakan mulut ini berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah apa yang kita ibadahkan, apa yang kita kerjakan untuk beribadah kepada Allah, kita akan merasakan titik yang luar biasa dalam iman kita, itu nikmat dalam beribadah yang selama ini belum kita rasakan. Maka ulama terdahulu tidak apa namanya, tidak masuk akal cara ibadah menurut kita, tapi mereka bisa melakukan itu. Sekali lagi, hati mereka ditata rapi.
Kemudian apa yang berikutnya yang harus kita tata? Di antaranya hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut Ramadan ini yang perlu. Maka ketika kita menyambut Ramadan, hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang pernah ada hutang puasanya, yang bapak-bapak masih ada hutang puasanya, ada hutang sholatnya, ganti sekarang ini. Mumpung masih di dunia. Karena kalau sudah masuk ke dalam kubur kita tidak akan menyadari kelak apa yang ada ketika kita sudah masuk kubur. Kita tidak merasakan. Kita tidak akan sadar ketika ketika tubuh kita sudah tergeletak dalam kubur, mata kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, roh kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan melihat kiri dan kanan gelap dan semua kita mulai akan pusing. Bingung kita di mana saya, ternyata sudah ada di alam kubur. Mulai melakukan mungkar nangkir bertanya kepada kita dengan suara yang begitu menggelegar. Maka manusia ketika itu tidak ada hal yang paling mereka nyesal. Ketika dulu di dunia diberikan umur tapi dia tidak bertaubat kepada Allah. Ada hutangnya belum dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih hidup di dunia ini, suatu hal yang harus kita kerjakan, yaitu taubat kepada Allah. Maka bumi ini tidak diturunkan balanya, tidak diturunkan mara bahaya, bumi tidak diturunkan musibahnya, apabila di mana di bumi itu terdapat orang-orang yang berdosa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pernah membunuh 100 orang, bertaubat kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, amalan taubat itu bisa menunda daripada balaknya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang dulu pernah sering tak sholat, maka sholat sekarang mumpung kita masih di dunia. Kalau sudah masuk di alam kubur, bagaimana kita akan keluar? Maka permintaan seorang mayat ketika di alam kubur, ya Allah, keluarkan aku ke dunia. Untuk apa? Apakah melihat rumah, melihat mobil? Tidak. Untuk beramal soleh. Tapi tidak bisa. Maka ketika kita sudah di alam kubur, baru kita merasakan betapa nikmat dulu mulut yang dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya, nikmatnya ketika kita duduk di majelis-majelis ta'lim, yang dimana kata Nabi dulu, suka sa'atan fi majelis ilm, la tamassu kullaman wa la taktubu harfan khairun laka min ibadati alfi sanatin. Dudukmu sesaat di majelis ta'lim, tidak menulis, tidak membaca, hanya dengar saja walaupun tak paham, itu bisa mengampuni dosa. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, lebih baik daripada 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man intaqala li yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtu. Siapa yang berpindah untuk menuntut ilmu, itu akan diampuni dosanya sebelum dia melangkah dari tempatnya. Betapa nikmatnya. Maka ketika seorang sudah berada di alam kubur, dulu zikir yang kita ucapkan Allah, la ilaha illallah, mungkin di dunia tidak terasa nikmatnya, tapi ketika di dalam kubur ternyata itu jadi penolong. Betapa nikmatnya ketika kita sudah ada di alam kubur, uang 1000 yang kita taruh di kotak amal masjid. Betapa nikmatnya dulu. Ketika di dunia kita sudah tidak sadari bagaimana kita menyumbang masjid, menyumbang kepada anak yatim, mengayomi anak yatim, memberi makan kepada orang fakir miskin. Kita tidak merasakan nikmatnya, tapi nanti di alam kubur menjadi penolong kita. Tetapi betapa sengsaranya manusia, betapa menyesalnya manusia ketika mereka sudah terbaring di alam kubur, mereka tidak bisa kembali untuk bertaubat kepada Allah, sementara mereka menyesali dosanya dan menangis dan berteriak seteriak-teriaknya. Betapa menyesalnya orang-orang yang dimana punya anak ketika di dunia, tapi masih anaknya dalam keadaan tidak berjilbab. Betapa sengsaranya orang tua yang membiarkan anaknya keliaran, meneguk daripada minuman keras dan zina. Siapa yang akan menyesal kecuali orang tuanya? Dan betapa menyesalnya seorang wanita belum sempat bertaubat menutup auratnya ketika sudah dimasukkan ke alam kubur. Kepada siapa yang akan mengadu kecuali kepada Allah? Tapi Allah sudah menutup pintu taubat kita ketika kita sudah terbaring di alam kubur yang begitu gelapnya, yang dimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara siksanya orang-orang yang melalaikan sholatnya, kubur itu akan menghimpit dia sehingga tulang kanan ke kiri, tulang kiri ke kanan, seperti ini. Tulang rusuk kita ini akan dihimpit, kemudian bawahnya dibakar oleh api neraka, sampai dikatakan tongkatnya malaikat nangkir kalau dipukulkan itu, nggak usah dipukul, disentuh ke gunung Uhud, hancur lebur itu gunung Uhud. Bagaimana kalau disentuh ke kulit kita?
Maka sengsara dan menyesal manusia ketika mereka sudah di alam kubur, mereka tidak bisa balik untuk bertaubat kepada Allah. Maka mumpung di dunia kita mau menjelang Ramadan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang anak muda, yang masih perempuan, terutama yang perempuan, maka yang sering mengumbarkan auratnya, terutama di media sosial, hapus itu semua. Sebelum Anda menyesal sudah masuk di alam kubur. Tiada kata taubat kalau kita sudah berada di alam kubur. Maka semua di antara amalan para ulama, ada seorang ulama yang di antara amalannya membuat kuburan di rumahnya. Membuat sejenis kuburan di rumahnya, menggali kuburnya. Ketika dia masuk, ketika dia mulai gundah gulana, galau, bukan dengar musik adik-adik sekalian. Ulama dulu kalau gundah gulana bukan dengar musik. Masuk ke lubang seperti yang dibuat seperti lubang kuburan, sambil membaca Al-Quran. Bahkan ada seorang ulama yang menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Dia sendiri yang gali kuburnya. Jadi ulama ini menggali kuburnya, sebelum dia meninggal sempat menghatamkan 7.000 atau 6.000 kali khataman Al-Quran di kubur yang dia gali sendiri. Itu tempat dulu kalau ulama terdahulu galau. Ini dengar musik, makin galau kalau kamu dengar musik terus. Saya bukan termasuk orang-orang yang mengharamkan musik, tapi saya tidak berani menghalalkan. Maka jangan antum itu kita ini mencari ketenangan ketika hati kita mulai gelisah. Jangan mencari ketenangan sesuatu hal yang justru menjauhkan kita kepada Allah. Maka cara kita mencari ketenangan, kalaupun kita mencari tempat-tempat cantik, maka biasakan lisan kita berselawat kepada Rasulullah SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yang punya hutang piutang dibayar. Yang sering sudah meninggalkan sholat, taubat kepada Allah, ganti sholatnya. Yang masih meninggalkan puasa, ganti puasanya. Maka taubat kepada Allah. Yang dulu sering bermaksiat, taubat kepada Allah, sehingga memasuki bulan suci Ramadan kita dalam keadaan tenang. Kita tidak bisa super maksum seperti Nabi, tapi sedikit tidak hati kita sudah terbiasa berzikir kepada Allah. Yang berikutnya, ini singkat sekali karena menjelang Isya. Kalau ceramah setelah maghrib ini tidak bisa lama-lama kita ini. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan menjelang bulan suci Ramadan, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya yaitu hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Kenapa hablum minan nas ini begitu penting, sering saya sampaikan. Maka yang paling utama hubungan kita sama manusia yang harus kita perbaiki, yaitu hubungan kita sama kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Maka manusia, dia beribadah kepada Allah jutaan tahun, ratusan tahun dia sujud kepada Allah. Setiap hari dia puasa sunnah, bersedekah tiap hari, zakat tiap hari demi Allah. Itu akan tertolak di hadapan Allah apabila manusia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka perbaiki hubungan kita sama orang tua kita. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, yang punya salah kepada ibunya, peluk ibunya, minta maaf kepada kedua orang tuanya. Karena itu pembuka. Sayyidina Abbas ketika ditanya, ada seseorang yang dimana dia menginginkan seorang perempuan, cinta kepada seorang perempuan, melamar seorang perempuan tapi ditolak. Tapi orang lain datang melamar si perempuan ini, tiba-tiba diterima. Cemburu, orang ini marah, akhirnya dibunuh perempuan ini. Datang mengadu kepada Sayyidina Abbas, ya Sayyidina Abbas, aku ingin bertobat kepada Allah, aku telah membunuh seorang perempuan, lalu bagaimana caraku bertobat? Sayyidina Abbas menanyakan, apakah ibumu masih ada? Orang ini menjawab, sudah meninggal. Kalau begitu beramal soleh. Seorang bertanya kepada beliau, ya Ibnu Abbas, kenapa ketika orang datang mengadu ingin bertobat kepada Allah, dia pernah membunuh seseorang, tapi kenapa yang engkau tanyakan apakah dia masih punya ibu? Jawaban Sayyidina Abbas, demi Allah, aku tidak pernah menemukan amal yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya, kecuali berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Maka kata Sayyidina Ibnu Abbas, aku belum pernah menemukan amal yang begitu tinggi derajatnya kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Suatu ketika Imam Ali karramallahu wajhah ditanya, ya Ali, apa ayat Al-Quran yang engkau harapkan? Apa yang menjadi pegangan kita ayat Al-Quran? Di antaranya ada suatu ayat yang menjelaskan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
diberikan kepuasan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diminta oleh Rasulullah akan dikabulkan oleh Allah sampai Nabi puas. Lalu apa hubungannya dengan ini? Di mana Allah akan meridhoi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, karena beliau orang, semua nabi hakikatnya digabulkan doanya, mustajab doanya di hadapan Allah. Tapi ketika itu di akhirat, maka Nabi jarang memakai doa mustajabnya di dunia. Beliau karena cinta kepada umatnya memakai doa mustajabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sampai-sampai diceritakan dalam suatu kitab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kuburnya, ya, kemudian Allah berfirman kepada Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, buatkan pakaian terbaik kepada aku punya kekasih Muhammad." Ketika dibuatkan pakaian terbaik Rasulullah, maka ketika dibangkitkan Nabi, "Ya Rasulullah, ini mau dipakaikan pakaian terbaiknya, antar dulu ya Jibril. Ini pakaian siapa? Ini pakaianmu ya Rasulullah, yang begitu indah tiada tara harganya." Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kalau ini pakaian untukku, mana pakaian untuk umatku wahai Jibril?" Maka Nabi mengingatkan kita pula, dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah semua di pengadilan Allah, sudah semua masuk neraka, sebagian sudah masuk surga, sebagian sudah masuk neraka, Nabi tidak berhenti sampai situ doanya. Beliau melihat, mengontrol satu persatu di antara umatnya. "Ya Rabb, naikkan ini ke surga, naikkan ini ke surga," satu persatu. Ketika beliau berdoa, ada satu orang satu ketika, ini yang paling terakhir dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paling terakhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ketika Nabi berdoa, "Ya Rabb, angkat umatku ini dari nerakanya Allah." Lalu apa kata Allah? "Kalau aku angkat ini ya Muhammad, maafkan. Berarti aku telah melanggar aku punya janji. Ridho Allah fi ridhol walidain." Ridho Allah berada di ridhonya orang tua. Ini umatmu ya Muhammad, dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Umatmu ini Muhammad, dia telah durhaka, sering menyakiti daripada ibunya, sering membentak ibunya. Bertahun-tahun dia pergi tidak pernah menjenguk ibunya demi Allah. Maka ibunya marah kepadanya. Ibunya belum ridho sampai sekarang kepadanya. "Maafkan aku, karena aku tidak bisa mengangkat. Kalau aku angkat ini ya Muhammad, berarti aku telah melanggar aku punya janji." Maka Rasulullah pergi ke surga, minta kepada seluruh orang tua, "Wahai orang tua, siapa yang punya anak fulan bin fulan, siapa punya anak fulan bin fulan dan sekian, saya ya Rasulullah, ridhokanlah anakmu, maafkan anakmu yang pernah durhaka dulu kepadamu." Lihat kasih sayang seorang ibu sampai di akhirat. Mereka semua mengatakan, "Aku maafkan aku anakku ya Rasulullah." Baru semuanya diangkat dari neraka Allah. Maka demi Allah, 1.000.000 tahun antum beribadah kepada Allah, sujud di hadapan Allah, baca Quran 30 juz setiap hari, tapi kalau engkau menyakiti engkau punya ibu, tidak akan pernah diterima amalmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang sahabat, seorang tabi'in yang sering kita dengar bagaimana Uwais Al-Qarni yang di dunia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan dari kota Yaman, dari negeri Yaman sampai ke Madinah Al-Munawwarah yang begitu jauh sekali, minta izin kepada kedua orang tuanya karena rindu kepada Nabi. Sampai di hadapan rumah Nabi, ternyata Rasulullah tidak ada. Maka beliau karena khawatir Nabi belum keluar, khawatir kepada kepada ibunya yang buta, beliau yang menjaga ibunya. Maka Uwais Al-Qarni pergi sampai ketika Rasulullah datang ke rumahnya, Sayyidatuna Aisyah menitipkan salam, "Ya Aisyah, apakah engkau tahu siapa yang datang tadi?" "Tidak ya Rasulullah, yang datang tadi orang yang tidak terkenal di dunia, tidak ada orang mengenal beliau." Yang dimana Uwais Al-Qarni setiap hari dianggap gila oleh orang Yaman. Kenapa? Setiap hari dia memikul anak lembu sampai dia besar, turun naik gunung. Orang yang mengatakan Uwais gila, ternyata itu beliau lakukan demi belajar latihan menggendong ibunya sampai tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Maka kata Nabi, orang ini tidak terkenal di dunia, tapi arasy bergetar. Semua malaikatnya Allah mengenal akan Uwais Al-Qarni. Dia calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkat daripada baktinya kepada kedua orang tua. Sampai diceritakan ada dua orang saudara, yang dimana ketika itu ada seseorang ini, satu anak yang paling besar umurnya 60 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana tuanya orang tuanya. Dia punya ibu, dia yang merawat orang tuanya sampai maaf cakap, tapi ini jangan dituruti, dia sampai lupa nikah.
Umur 60 tahun dia sampai lupa nikah, merawat ibunya, dia rawat ibunya. Suatu ketika datang anaknya yang bungsu, yang paling kecil, umurnya 30 tahun, datang ke abangnya, "Wahai abang, saya pingin bagian merawat ibu, karena setiap hari demi Allah, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, di pagi hari ibunya ridho kepadanya, maka terbuka pintu surga yang paling tengah," kata Nabi SAW. Maka jika engkau rindu surga yang paling tengah pintunya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Orang ini berebut, adiknya mengatakan, "Berikan aku kesempatan untuk berbakti kepada ibu, karena engkau sudah puluhan tahun engkau berbakti kepada ibu. Berikan aku kesempatan untuk mengambil ridho ibu, karena ridullah fi ridul walidain." Abangnya mengatakan, "Demi Allah aku tidak akan pernah kasih." Sampai apa yang terjadi? Pergi berdebat sampai di depan pengadilan hakim. Sangat kebalik dengan anak sekarang, demi Allah. Mereka berdebat hanya akan siapa yang akan merawat ibunya. Bukan karena keridhaan siapa yang merawat ibunya, tapi mereka berdebat untuk siapa membuang ibunya, bahkan sampai ke panti jompo. Sementara orang ini berdebat sampai di depan hakim. Hakim pun bingung, siapa yang akan merawatnya? Karena kedua-duanya ingin merawat ibunya, kedua-duanya berebut ingin merawat ibunya. Hakim pun sampai bingung, didatangkan ke bapak ibunya. Ibunya masih sakit tergeletak di atas kasur. Akhirnya ibunya didatangkan di depan pengadilan. Ibunya ditahan, "Hanya lu siapa yang akan merawatmu? Bagaimana mungkin aku akan memilih satu di antara mataku? Satu anakku yang pertama adalah permata mataku. Yang satu lagi juga sama. Mana mungkin aku akan memilih satu mataku membiar di antara kedua mataku? Maka kalau kita pilih satu mata kita, maka kita tidak seimbang. Kedua-duanya adalah permata mataku," kata ibunya. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satu di antara mereka yang karena muda, kemudian dia sudah punya rumah, diberikan hak rawat itu kepada siapa? Adiknya yang paling bungsu umur 30 tahun. Menangis abangnya yang umur 60 tahun tadi. Menangis, senangis-nangisnya luar biasa. Kenapa? Karena hak asuh dipindahkan kepada adiknya. Begitulah kita seharusnya. Bukan malah harta warisan yang kita omongkan. Maka yang paling kita omongkan pertama, kita harus berebut. Apalagi yang masih hidup ibunya, peluk kita punya ibu demi Allah. Minta maaf kita kepada orang tua kita. Jangan pernah kita hanya rajin menelpon seseorang, tapi kita lupa menelpon daripada ibu kita. Ada seseorang yang dimana 20 tahun tidak pernah menjenguk ibunya. Satu ketika istrinya bilang, "Wahai abang, wahai suamiku, sementara ini setiap hari engkau mengajak aku keluar. Cobalah engkau ajak wanita lain untuk keluar." Suaminya marah, "Hanya engkau istriku, lalu kenapa engkau bilang seperti ini? Ajak ibumu keluar. Engkau setiap hari mengajakku makan, engkau setiap hari mengajakku keluar makan, pergi ke pantai. Sampai 20 tahun engkau lupa ada wanita lain yang wajib engkau cintai demi Allah." Kemudian anaknya yang laki-laki ini nelpon kepada ibunya. Ketika dia nelpon, ibunya saking senangnya ibunya, belum dia sampai rumah ternyata ibunya sudah berdiri di depan pintu, saking senang ibunya. Ketika itu diajak sampai keluar, disuruh mesen makanan. Anak ini sampai lupa, disuruh membaca menu makan kepada ibunya. Lupa anak ini, saking lamanya tidak menelpon ibunya, tidak pernah menjenguk ibunya, sampai dia lupa ternyata penglihatan ibunya sudah hilang. Ibunya menangis di hadapan anaknya. Dia ingat dulu ketika masih kecil anaknya dialah yang membaca daripada menu makan. Ketika dulu kita belum pandai membaca, tiada orang yang mengajarkan kita bacaan kecuali ibu kita. Maka lidah kita yang paling paham rasa asin kita, asam kiat kita, yang paling paham ketika kita sakit demi Allah. Bahkan ketika kita sakit hati, kita berpelukan, tiada orang yang paling memahami hati kita demi Allah kecuali ibu kita. Bahkan kalau kita makan, ingin makanan enak, tidak ada yang paham selera kita. Bahkan demi Allah yang sudah menikah pun, demi Allah, tidak ada yang paling paham lidah kita, rasa perasa kita, apa yang paling kita enak makan kecuali ibu kita. Maka tidak sedikit orang menikah ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh suaminya ketika mereka sakit. Tapi demi Allah, hati ibu tidak akan pernah luntur. Saking orang ini memesan menangis di hadapan ibunya, dua-dua menangis. Maka kata ibunya, "Wahai anakku, nanti ketika itu giliran kita
Karena ini engkau yang traktir ibu, nanti ajak anakmu, ajak semua istrimu, ajak semua anakmu, ibu yang traktir kamu. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Dapat telepon ibunya meninggal. Dan ternyata datang pesanan, orang restoran datang kepadanya, ini ada pesanan. Ternyata semua makanan makanan untuknya, anaknya, istrinya, bahkan untuk dia sudah di-booking dan dibayar oleh ibunya. Ingat, mungkin kita sering berjanji kepada ibu kita, kita sering lupa dengan janji kita. Demi Allah, ibu kita tidak akan pernah ingkar janji kepada kita. Maka tiada orang yang lebih memahami kita kecuali ibu kita sendiri. Maka sebelum memasuki Ramadan, peluk ibu kita yang masih hidup, ibu kita rawat sebaik-baiknya. Apalagi ketika dia sakit, demi Allah, wala taqul lahuma uff, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan sedikit pun mengatakan ah saja, tidak boleh. Apalagi kita berbuat kasar melawan ibu kita. Maka sekali lagi, memasuki bulan suci Ramadan, jangan saja amal zikir, amal Al-Quran saja yang diperbaiki, tapi hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita sama kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan diceritakan di dalam satu kisah Sayyidina Abdullah bin Umar, jangankan kepada ibu dan kedua orang tua kita. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika beliau lewat di suatu tempat, dilihat oleh budaknya sendiri, pekerjanya sendiri membuka imamahnya, menaikkan seorang ke keledainya, orang yang tidak dikenal oleh budaknya, orang biasa. Abdullah bin Umar anaknya seorang Amirul Mukminin, seorang presiden, seorang sahabat besar, sahabat sekaligus anaknya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menaikkan daripada orang ini sampai ke punggung unta, sampai ke kendaraan. Orang ini bertanya pembantunya, "Ya Abdullah, kenapa engkau seperti ini?" Sampai imamahnya, surban yang beliau kenakan, beliau lepas dipakaikan ke kepala orang ini. Kenapa kok seperti itu? Ternyata anak ini, kata Abdullah bin Umar, adalah anaknya kawan saya punya abah. Lihat. Jangankan kepada kedua orang tua kita, Rasulullah SAW sendiri menyuruh kita menghormati kawan dekat kita punya orang tua. Engkau punya ayah, ayahmu punya kawan, maka hormati kawan ayahmu sendiri. Bagaimana kalau kedua orang tua kita? Itu perintah Rasulullah. Kalau selama ini kalau ada tamu datang, itu kawan ibumu, kawan daripada ayahmu, biasanya kita cuek. Itu perintah Nabi, hormati kawan daripada ayah ibu kita, apalagi kedua orang tua. Dan ini amalan yang sering kita lupa, ya. Maka kepada kawan ibu bapak kita hormati, apalagi kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting, yang saya sampaikan dalam ceramah ringkas hari ini, ya, di antara hablum minan nas yang paling penting hubungan kita sama manusia. Setelah kita perbaiki hubungan kita sama kedua orang tua kita, kemudian perbaiki kepada keluarga kita, kemudian kepada siapa? Tetangga kita. Pasal tetangga ini sudah sering saya bahas. Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusini Jibril an jirani," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi malaikat Jibril selalu datang kepadaku berwasiat kepadaku tentang tetangga, maka berbaiklah kepada tetangga. Maka pasal tetangga ini sangat sensitif, ya. Di antara amalannya mereka para ulama, ini udah jam berapa ini? Belum selesai nih. 19.14. Berapa menit lagi? 9 menit lagi ya. Jangan lewat dari Isya, nanti takutnya orang mau acara nisfu Syaban ya. Oke. Masalah tetangga ini sangat sensitif adik-adik sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berbaiklah kepada tetangga kita. Sayyidina Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab, ketika budaknya sedang mengupas kulit daripada binatang, Abdullah bin Umar mengatakan apa? Ingat, dahulukan tetangga kita yang Yahudi. Sayyidina Abdullah mengatakan, dahulukan kita punya tetangga yang Yahudi. Orang ini mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah, kenapa hal ini engkau sering ucap berkali-kali engkau ucap?"
Saking sering mengucap, budaknya mengatakan, kenapa engkau mengucap itu terus? Abdullah bin Umar mengatakan apa? Karena ini pesan daripada Nabi Muhammad SAW kepada kami, bahwa berbaiklah kepada tetangga kita, walaupun tetangga kita orang Yahudi. Imam Abu Hanifah dalam suatu kisah, Al-Imam Abu Hanifah imam besar, beliau punya tetangga luar biasa. Tiap malam minuman keras terus, minum khamar terus. Minum khamar terus, ribut kerjaannya, nyanyi-nyanyi tak jelas. Imam Abu Hanifah tidak pernah marah. Didiamkan terus. Satu ketika apa yang terjadi? Tetangganya terdiam. Tidak ada suara bising lagi. Tidak ada yang nyanyi-nyanyi. Tidak ada ribut-ribut lagi. Pemabuk. Akhirnya Imam Abu Hanifah mencari kemana tetangga. Ternyata tetangganya sudah ditangkap sama Pol PP. Zaman dulu ada patroli malam. Pol PP lah, anggaplah sekarang kan. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Abu Hanifah pergi ke raja. Aku punya tetangga. Tapi saya dengar-dengar ditangkap sama polisi Anda. Betul? Lalu kemana sekarang dia? Dia di penjara. Apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah? Bayangkan ibu-ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Tiap malam dia zalim sama Imam Abu Hanifah. Kerjaannya mabuk, kerjaannya ribut. Imam Abu Hanifah minta ketika ditangkap, keluarkan aku punya tetangga, karena itu tetangga saya. Sampai kata Nabi, kalau engkau masak, idza atbaqta, kalau engkau masak, perbanyakkan kuahnya, sehingga apa? Berikan sebagian kepada tetangga. Ini sebab bahasa kiasan. Maksudnya ya jangan banyak-banyak kuah, cuman diberikan kuah kepada tetangga. Ibaratnya banyak-banyak saling memberi. Bahkan ada seorang ulama yang dimana kepada tetangganya di rumahnya banyak tikus. Banyak tikus. Ada orang datang kepada beliau, kenapa engkau tidak pelihara kucing saja? Apa jawaban ulama terdahulu? Bagaimana aku akan pelihara kucing? Kalau seandainya aku pelihara kucing, maka tikus keluar. Aku takut tikus ini pergi ke rumah tetangga. Allahu Akbar. Ini pasal tetangga. Maka jangan main-main terhadap hubungan sama manusia. Karena hubungan sama Allah, orang kalau berdosa, ada seseorang membunuh 100 orang diampuni dosanya oleh Allah SWT. Tapi kalau hublum minan nas, hubungan sama manusia, dikatakan oleh ulama, lebih baik aku berdosa kepada Allah 3000 kali daripada kepada manusia 1 kali saja. Maka orang kalau punya utang 1000 rupiah saja, kalau belum diutangi, kalau belum dibayar, sementara orang itu belum ridho, maka tetap nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita punya salah kepada seseorang, orang itu marah karena kita menzaliminya, maka kelak kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada manusia yang paling rugi. Rugi manusia. Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut itu? Atadru minal muflis? Para sahabat menjawab, orang yang berdagang kemudian bangkrut ya Rasulullah. Tidak. Orang yang bangkrut itu datang dengan pahala sholatnya, datang dengan pahala pahala zikirnya, pahala baca Quran, tapi ternyata semuanya minus. Tidak ada artinya, tidak diterima Allah. Sebabnya kenapa? Pahalanya semua diambil karena dia sering menggunjing kawannya. Ini hablum minan nas. Rajin sholat, sampai dikatakan ada seorang perempuan, ini untuk yang sering main medsos, ini saya jelaskan sedikit permasalahan yang sering muncul di Facebook. Ada seorang perempuan di zaman Nabi dikatakan, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perempuan rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya, tiap hari dia puasa, tiap hari dia sholat, tapi lisannya tidak dijaga sehingga sering menyakiti tetangga, kasar omongannya. Apa kata Nabi? Demi Allah dia masuk nerakanya Allah SWT. Dia tidak akan masuk surga, dia akan masuk neraka Allah. Ada seorang yang sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, tapi lisannya dijaga baik-baik sehingga dia tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti kawan. Apa kata Nabi? Dia masuk surganya Allah. Maka sedang ada suatu postingan di Facebook mengatakan apa? Lebih baik mulut ember kotor tapi hati baik daripada mulut baik tapi hati kotor. Itu sama-sama tidak baik. Paham nggak? Itu dua-duanya tak baik. Jangan dipelintir-pelintir. Kata Nabi SAW, ada orang perempuan soleh, tiap hari puasa, tiap hari dia sholat, sholatnya luar biasa, tahajudnya mantap, tapi sering menyakiti tetangga dengan mulutnya yang sering kotor. Cakap kotor terus kerjaannya, kasarnya minta ampun. Jangan ngadap saya kalau kasar, saya kan ceramah ini, bukan nginikan tetangga. Saya nggak bisa lembut.
Maka kalau orang yang rajin sholat tapi dia kasar mulutnya demi Allah, dia masuk nerakanya Allah. Maka harus sinkron antara ibadah dengan mulut. Jangan mulutnya baik, ibadahnya juga tidak baik. Harusnya ibadah baik, mulut baik. Sudah ditegur oleh azan ini. Gimana ini? Di Penuba pun begitu tadi, telat cuma 20 menit saya ceramah. Belum masuk materi udah habis. Tapi cukuplah mungkin sampai sini ya. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Intinya perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita sholat, zikir, di antaranya jadi yang kerja dengarkan baik-baik. Yang punya pekerjaan cari nafkahlah yang baik-baik. Itu ibadah, bukan saja zikir. Yang punya kerjaan misalkan dia di depan komputer, kerjakan baik-baik untuk cari nafkah, jangan nyeleneh-nyeleneh ya, yang lurus-lurus saja. Yang di bengkel terus di bengkel lillahi ta'ala, itu sudah baik pekerjaannya. Jadi nggak perlu saya mau zikir Ustaz terus ninggalin bengkel, enggak, terus ninggalin pekerjaannya di pasar, tidak. Itu sudah ibadah kepada Allah. Kalau bisa sambil Anda jualan di pasar sambil zikir kepada Allah, ini yang salah. Karena mencari nafkah itu sudah sebenarnya setiap nafkah yang kita cari itu pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hubungan kita sama manusia. Pertama kepada kedua orang tua. Yang punya keluarga baik, minta maaf dulu. Ya, karena percuma kita ibadah banyak-banyak tapi sama orang tua masih tersakiti. Kemudian kepada tetangga yang sudah bertengkar 3 tahun, kalau dia mati, ingat Anda mati dalam keadaan munafik. 3 hari aja nggak boleh, ini bertahun-tahun kadang. Ada tetangga yang seganya jauh, macam sempit aja dunia. Ada nengok orang ibadah, wah dia di situ. Pergi dia nyari surau lain. Jangan. Kalau seperti itu, apalagi perkara-perkara kecil, hati-hati yang seperti itu. Yang sudah tidak sampai, apalagi sampai bertahun-tahun. Nengok tetangganya, ya Allah, sakit tak pernah dijenguk. Itu tanggung jawab Anda di hadapan Allah nanti. Maka yang punya tetangga baik, yang punya kawan jaga kawannya. Sampai di akhirat kelak kita akan saling cari. Maka carilah kawan yang baik. Insyaallah menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.